Saya bongkar pesugihan bos besar tekstil Tanah Abang, kini saya diteror. Aku tidak pernah menyangka keputusan isengku mewawancarai seorang mantan karyawan gudang tekstil di Tanah Abang justru membawa hidupku ke ambang kehancuran. Semenjak itu, suara langkah kaki mengikuti aku, bahkan di lorong kamar kosku yang sempit. Ada bau anyir setiap malam, seperti darah yang lama membeku. Dan tadi pagi, aku menemukan potongan kain merah menyala tergulung di bawah bantal. Kain itu masih hangat, dan ada bekas jari berlumuran darah. Halo Sobat Horor, terima kasih sudah mampir ke channel ini. Sebelum kita mulai cerita horor yang seru dan penuh misteri kali ini, saya punya permintaan kecil nih buat kalian. Ingat, kalian jangan subscribe channel ini. Tapi kalau kalian suka dengan konten ini, saya akan sangat senang kalau kalian menuliskan Waalaikumsalam di kolom komentar bagi yang muslim atau menjawab salam sesuai dengan keyakinan kalian masing-masing. Dan jangan lupa untuk like videonya ya. Ingat, salam adalah sebuah doa yang sangat mustajab. Dengan kalian menjawab salam di kolom komentar itu sama saja kita saling mendoakan kebaikan satu sama lain, dan itu jauh lebih berharga daripada sekadar subscribe. Namaku Bayu, usia 27 tahun, jurnalis freelance yang biasa nulis konten untuk media investigatif kecil di Jakarta. Fokusku adalah liputan misteri dan kepercayaan lokal. Sesuatu yang cukup niche, tapi banyak menarik klik. Setiap pagi, aku biasa bangun jam 7, menyeduh kopi sachet, dan menyalakan laptop sambil scroll email dan pitchingan dari redaktur. Kosanku ada di daerah Tebet, kecil, pengap, dan sering bocor kalau hujan deras. Tapi ya, cukup nyaman buat hidup minimalis. Biasanya aku kerja sampai tengah malam. Tapi minggu lalu, segalanya mulai berubah. Hari itu, aku dapat email dari redaktur bernama Arman. Bayu, ada info menarik dari informan lama kita di Tanah Abang. Katanya, bos besar gudang tekstil yang kaya mendadak itu terlibat pesugihan. Bisa lo telusuri? Tanpa pikir panjang, aku iyakan. Lagi pula Tanah Abang bukan wilayah asing buatku. Aku udah berkali-kali ke sana buat liputan. Tapi yang kali ini berbeda. Pertama kali aku datang ke gudang itu, suasananya udah aneh. Gudangnya besar dan berwarna putih gading, tapi bagian belakangnya seperti bangunan tua yang ditambal asal. Ada bau menyengat yang gak bisa kujelaskan, kayak campuran dupa gosong, kain lembab, dan darah. Aku kira cuman perasaanku, sampai satpam yang jaga bilang begini. Kalau udah lewat maghrib, jangan ke belakang gudang, Mas. Suaranya suka gak masuk akal. Aku mengerutkan dahi. Suaranya kayak ada yang minta tolong dari bawah tanah. Hari kedua aku datang lebih malam. Sengaja. Aku pengen tahu apa yang sebenarnya disembunyikan gudang itu. Aku bawa handy recorder kecil dan kamera HP nyelip di jaket. Jam 8 malam lewat aku ngendap ke belakang gudang. Sepi. Tapi tiba-tiba angin dingin menyapu leherku. Padahal tempat itu tertutup. Tolong! Keluarin aku! Suara perempuan, tapi sayup seperti dari dalam tanah. Aku kaku, kamera di saku merekam. Lalu bau anyir itu muncul lagi, kali ini lebih kuat. Dari bawah tumpukan gulungan kain, ada celah lantai yang sedikit terbuka. Aku jongkok, mengintip. Gelap. Tiba-tiba, jari tangan pucat muncul dari celah itu. Lalu, menghilang. Aku terpental ke belakang, hampir menjatuhkan tumpukan karung. Dari belakangku terdengar suara pelan, parau. Jangan ganggu, dia masih dalam kontrak. Aku berbalik. Seorang wanita tua berjubah hitam, berdiri diam, dengan mata putih melotot. Aku mundur, nafasku memburu. Siapa Anda? Dia mendekat dan hanya berbisik, kamu darahnya sama, kamu akan dipanggil juga, cepat atau lambat. Dan wanita itu menghilang. Aku pulang malam itu sambil gemetar, tapi semua data tetap kuolah. Keesokan paginya, aku tulis artikel panjang berjudul Ada Apa di Balik Kekayaan Kilat Gudang Tekstil Tanah Abang. Artikel itu tayang di salah satu kanal investigasi dan viral. Tapi bersamaan dengan itu,
Teror dimulai. 3 hari setelah artikelku viral, ponselku nggak berhenti berbunyi. Nomor tak dikenal terus-menerus menelepon. Pesan aneh mulai masuk. Sudah waktunya, Bayu. Kamu yang membuka pintu, kamu yang harus menutupnya. Dan satu malam, aku pulang ke kos dalam keadaan lelah. Tapi begitu buka pintu, kamarku berantakan. Bukan seperti habis dibongkar pencuri, tapi seperti ada yang mencari sesuatu dengan amarah. Di atas meja, ada potongan kain merah menyala. Dilipat rapi, dengan tulisan Arab gundul di atasnya, seolah dibakar ke permukaan kain. Dan di pojoknya, ada foto lamaku saat umur 5 tahun bersama ibuku. Tapi wajahku disilang tinta hitam. Aku gemetar, telepon berdering. Nomor tidak dikenal. Kalau kamu pengen ibumu tetap hidup, datang ke belakang pasar Tanah Abang, pintu baja besi jam 2 malam, sendiri. Aku tidak tahu siapa penelepon itu, tapi malam itu, aku datang. Di sana, aku disambut 2 orang berpakaian serba hitam. Mereka membawaku ke lorong bawah tanah yang hanya diterangi obor kecil. Dindingnya basah, bau busuk, ada ceceran darah kering di sepanjang jalur. Dan di ujung ruangan, aku melihat sosok yang tak asing. Seseorang duduk bersila, mengenakan jubah hitam, dikelilingi kain merah dan kepala kambing. Dia mendongak. Akhirnya kamu datang juga, keponakanku. Apa? Darahku seolah berhenti mengalir. Apa maksudmu? Dia tertawa, suara berat, seperti dari dalam sumur tua. Dulu ayahmu kabur dari ritual ini, tapi kamu adalah gantinya. Gelap. Aku pingsan, dan ketika terbangun, aku sudah berada di kamarku dengan tanda bakar di pergelangan tangan kanan, seperti simbol kuno yang belum pernah kulihat. Aku terbangun dengan tubuh menggigil. Jam dinding menunjukkan pukul 04.17 pagi. Sunyi, tapi telingaku menangkap bunyi yang tak asing. Srit! Srit! Seperti bunyi kain diseret pelan di atas lantai. Aku duduk di ranjang berkeringat dan melihat ke arah pintu. Ada sesuatu yang berdiri diam di balik pintu. Bayangan tinggi, kurus, dan berkerudung. Tapi saat aku bangkit dan membuka pintu perlahan, tak ada siapa-siapa. Kosong. Koridor luar juga sepi. Yang tersisa cuma satu hal, jejak darah. Menetes dari pintu kamarku, menuju ke kamar mandi bersama di ujung lorong. Langkah kakiku terasa berat saat menyusuri lorong itu. Cahaya lampu redup berkedip seperti mau padam. Dan bau itu kembali, bau darah campur dupa terbakar. Saat ku buka pintu kamar mandi, air kran menyala sendiri. Dan di kaca ada tulisan dari uap, "Aku di sini, Bayu." Aku mundur. Napasku sesak. Ini bukan mimpi, ini nyata. Sejak malam itu, aku mulai dihantui. Setiap malam ada suara langkah kaki mengitari kamarku. Setiap pagi ada potongan kain merah, berbeda tergantung di gagang pintu. Dan yang paling membuatku merinding, aku selalu bermimpi berada di dalam lorong sempit bawah tanah. Suara-suara perempuan menangis, suara laki-laki membaca mantra dalam bahasa asing. Lalu muncul sesosok anak kecil, telanjang, seluruh tubuhnya dibalut kain merah, matanya putih semua. Anak itu berkata, "Kamu yang akan membuka mulutku, Kak. Kamu yang akan membebaskan kami." Tiap kali mimpi itu datang, aku bangun dengan luka cakaran baru di tubuhku, di leher, di punggung, di dada. Aku akhirnya memutuskan untuk kembali ke Tanah Abang dan menyelidiki lebih dalam. Aku mendatangi Pak Udin, pensiunan mandor gudang yang pernah bekerja puluhan tahun di sana sebelum mendadak pensiun dan pindah ke kampung. Butuh waktu untuk meyakinkan beliau, tapi saat kutunjukkan simbol bakar di lenganku, dia langsung pucat. "Kamu sudah ditandai. Dulu yang punya gudang itu bukan orang sembarangan. Dia anak dari garis keturunan pemuja yang lama. Bos besar sekarang itu cuma penerusnya." "Kamu pikir kekayaan itu dari jualan kain biasa?" Aku diam, lalu bertanya pelan, "Apa maksudnya yang lama?" Pak Udin menatap kosong ke langit-langit warung.
Itu bukan jin biasa, itu bukan arwah, itu entitas dari bawah tanah. Yang mereka beri makan bukan ayam atau kambing, tapi orang. Aku menelan ludah, dan setiap yang ditandai akan jadi juru buka. Pintu mereka nggak bisa dibuka sembarangan. Harus lewat darah keluarga. Harus lewat kamu. Aku mendadak mual, ingin muntah. Aku pikir ini semua cuma legenda kota, cerita hantu. Tapi sekarang, aku bagian dari itu. Malam harinya, aku kembali ke kos dan mencoba merekam semuanya. Aku nyalakan kamera depan laptopku, mulai bercerita seperti biasa. Tapi saat aku pause untuk ke kamar mandi dan kembali, rekaman di layar berubah. Bukan wajahku, tapi seorang wanita, wajahnya rusak seperti terbakar. Dia menatap lurus ke arah kamera dan pelan-pelan berkata, "Kamu belum tahu siapa ibumu sebenarnya, Bayu." Layar laptop mati dan lampu kos padam seketika. Suara pintu kamarku berderit terbuka pelan. Dan dari balik kegelapan, bayangan wanita berkerudung itu muncul kembali. Tapi kali ini dia tidak diam. Dia melangkah masuk dan berbisik di telingaku, "Ayo, waktunya kamu kembali ke akar darahmu." Lalu semuanya gelap. Ketika aku tersadar, aku sudah berada di sebuah tempat asing. Lantai tanah, obor-obor redup. Dan di depanku, patung tanpa kepala, dibungkus kain merah, duduk bersila. Di sekelilingnya ada 6 orang berjubah hitam, termasuk lelaki tua yang pernah memanggilku keponakan. Tapi yang membuat jantungku berhenti berdetak sejenak. Di balik jubahnya, kulihat kalung liontin perak yang sangat familiar. Itu kalung almarhum ibuku. Kalung yang dikubur bersamanya. Aku terpaku, tubuhku kaku, tapi pikiranku berkecamuk seperti badai. Itu memang kalung milik almarhum ibuku. Kalung perak dengan liontin berbentuk bunga melati kecil, satu-satunya peninggalan dari masa mudanya. Kalung itu dikubur bersamanya, tapi sekarang ada di leher lelaki tua berjubah hitam itu. Dia menatapku, lalu tersenyum pelan. "Kau tahu kenapa kami tak bisa menyentuhmu saat masih kecil, Bayu? Karena ibumu melarikanmu jauh sebelum waktu penyerahan. Tapi semua punya utangnya, dan hari ini kau lunasi milik ibumu." Suasana ruangan makin menyesakan. Dindingnya terbuat dari batu-batu tua yang dipenuhi simbol aneh berwarna merah darah. Di tengah ruangan ada sumur tua yang menghitam. Dari dalamnya, terdengar suara rintihan dan desahan makhluk yang tak bisa kuterjemahkan. Aku mencoba bangkit, tapi tangan dan kakiku terikat. Seseorang dari mereka, seorang wanita muda berjubah lusuh, mendekatiku. Wajahnya separuh hancur, seperti korban luka bakar. Dia menatapku dengan mata sayu dan berbisik, "Lari, kalau kau masih bisa, larilah sebelum mereka bawa darahmu ke dasar sumur itu." "Siapa kamu?" Dia menggeleng. "Korban, sama sepertimu, tapi aku gagal. Aku menyerah waktu dipanggil." Tiba-tiba lelaki tua itu menggeram marah dan mendorong wanita itu hingga terhempas ke dinding. Suara tulangnya retak terdengar jelas di telingaku. Seketika, obor di dinding menyala lebih terang. Mereka membentuk lingkaran di sekelilingku. Di tengah lingkaran mereka letakkan mangkuk batu besar, berisi darah kental yang mendidih perlahan. Lelaki tua itu mulai melantunkan mantra, bahasa yang tak ku mengerti, tapi cukup untuk membuat dinding bergetar dan telingaku berdarah. Darah keluarga dibayar dengan darah balik. Penyegelan dibuka, keturunan diserahkan. Tiba-tiba dari balik kegelapan, bayangan besar menjulur naik dari sumur. Bentuknya samar, seperti kabut tebal, tapi bermata banyak dan bersuara seperti bisikan ribuan orang bersamaan. "Aku lapar," aku menjerit, mencoba melepaskan ikatan tali yang membelenggu. Tapi semakin aku meronta, semakin tubuhku terasa panas seperti dibakar. Tiba-tiba, seorang lelaki lain di sisi kiri ruangan panik. Dia berteriak, "Ini belum waktunya, tanda darah belum lengkap." Tapi suara lelaki tua itu justru makin keras.
Dia anak kandung Nur Hayati, darahnya cukup. Aku kaget. Nur Hayati? Itu nama ibuku. Semua terasa melambat. Potongan-potongan kenangan masa kecil muncul kembali. Aku ingat ibuku pernah sering menangis di malam hari. Aku pernah melihatnya mengubur sesuatu di halaman belakang rumah, dan pernah melihatnya membakar kain merah tua dalam kendi tanah liat. Waktu kecil aku tak mengerti, tapi sekarang semuanya bersambung. Ibuku adalah mantan anggota mereka, dan aku adalah titipan. Anak dari kontrak berdarah yang belum lunas. Aku kembali ke saat ini. Tali di pergelangan tanganku tiba-tiba mulai terbakar. Tapi anehnya, bukannya sakit, aku justru merasa hangat. Lalu, luka bakar berbentuk simbol di lenganku itu mulai menyala terang, memancarkan cahaya keemasan. Para pemuja itu panik. Beberapa dari mereka menjerit dan menutup wajah. Lelaki tua itu gemetar, lalu berteriak, "Tidak, dia sudah diproteksi. Nur Hayati mengikatnya dengan perjanjian cahaya. Mana mungkin?" Dan dari atas, atap ruangan itu mendadak retak. Cahaya terang menembus masuk. Lalu, suara yang sangat kukenal terdengar memanggil namaku. "Bayu, keluar dari sana. Sekarang." Suara ibuku. Aku tak tahu bagaimana, tapi tali-tali yang mengikatku mendadak lepas sendiri. Aku bangkit, berlari ke arah suara, dan lorong di belakang patung tanpa kepala itu terbuka. Aku berlari, nafasku nyaris habis. Dari belakang suara langkah puluhan kaki mengejarku. Dan bisikan-bisikan itu tak berhenti mengisi telingaku. "Kau milik kami, darahmu sudah terikat." Lorong itu terasa tak berujung, tapi aku terus lari, sampai kulihat cahaya pintu keluar. Begitu kuterobos cahaya itu, semuanya lenyap. Aku mendapati diriku berdiri di tengah gudang tua Tanah Abang yang kosong dan berdebu. Siang hari. Tak ada apa-apa. Tak ada patung, tak ada pemuja, tak ada sumur. Hanya gudang kosong. Tapi di tanganku, tanda bakar itu masih ada. Dan di sakuku, ada kalung milik ibuku. 3 hari setelah kejadian itu, aku mengurung diri di kos. Pintu kukunci rapat, tirai kututup. Aku bahkan menutup cermin dengan kain sarung karena tiap kali kulihat bayanganku, ada sosok lain berdiri di belakangku, tinggi, berjubah, tanpa wajah. Setiap malam, mimpi buruk yang sama menggangguku. Ibuku duduk di bawah pohon besar, mengenakan kebaya merah lusuh, dan di depannya ada 3 kepala kambing yang berlumuran darah. Ia menangis, tapi bukan air mata yang keluar dari matanya, melainkan darah. "Bayu, maafkan ibu. Ibu hanya ingin kamu hidup. Ibu ingin kamu jauh dari mereka. Tapi kutukan ini belum selesai, dan hanya kamu yang bisa menyudahinya." Aku terbangun dengan teriakan. Keringat membanjiri tubuhku. Kalung milik ibuku yang entah bagaimana ikut keluar dari lorong ritual itu, kini menggantung di leherku. Tapi liontinnya berubah. Biasanya polos, kini di tengahnya tergurat simbol yang sama dengan luka bakar di pergelangan tanganku. Simbol itu hidup, berdenyut pelan seperti jantung. Aku sadar ini belum selesai. Kutukan itu masih aktif. Dan jika aku tak menyelesaikannya, maka teror ini tak akan pernah berhenti. Tidak hanya padaku, tapi juga pada siapapun yang darahnya terkait denganku. Aku mencari informasi kemana-mana. Ke dukun ustadz, bahkan ke arsip lama soal pemilik awal gudang Tanah Abang. Akhirnya, aku menemukan satu nama. R. Abdurrahman Sodira, pendiri gudang tekstil pertama di tahun 1953, yang hilang secara misterius pada tahun 1570-1969. Lalu aku terkejut membaca surat kabar kuno. Anak perempuan tiri Abdurrahman, Nur Hayati Sodira, hilang setelah kebakaran besar tahun 1972. Itu nama ibuku. Ibuku bukan cuma mantan anggota mereka, dia adalah keturunan utama. Aku mengambil keputusan. Malam itu aku kembali ke tempat itu, ke gudang yang sekarang ditutup dan nyaris roboh. Kupaksa masuk dari sisi belakang, melalui jendela yang pecah. Suasana di dalam dingin dan sunyi.
tapi terasa seperti ada mata yang mengawasi dari setiap sudut. Aku menuju ke tempat lorong bawah tanah itu dulu muncul. Kupanggil namanya pelan, "Ibu." Tak lama kemudian, lantai mulai bergetar pelan. Gulungan kain merah tua bergerak sendiri, membuka celah yang menganga lebar ke bawah tanah. Aku turun. Lorong itu tak seperti dulu. Kini lebih sempit, lebih gelap. Tapi aku tak sendiri. Bayangan ibuku menemaniku. Tak bicara, hanya menunjuk ke arah sumur besar yang dulu jadi pusat ritual. Tapi kini, sumur itu terbuka. Isinya bukan air, tapi tubuh-tubuh mengambang, terikat dengan kain merah. Beberapa masih membuka mata, meski sudah tak bernyawa. Di atas sumur, berdiri sosok lelaki tua itu lagi. Tapi kini wajahnya retak seperti topeng tanah liat yang pecah. "Kau kembali, Bayu. Tapi kini bukan untuk diserahkan, melainkan sebagai pewaris." Aku menggeleng. Aku tidak akan melanjutkan ini. Aku di sini untuk mengakhiri semuanya. Dia tertawa. "Kau tak bisa. Kontrak darah tidak bisa diputus. Kecuali pengorbanan darah seutuhnya." Aku menyambung dengan suara gemetar. "Aku tahu." Aku menatap ibuku. Sosoknya samar, tapi wajahnya sedih. "Kalau aku menyerahkan nyawaku, semua ini akan berhenti, kan?" "Tidak, Bayu." Suara ibuku pelan. "Kalau kau menyerahkan dendammu, bukan nyawamu, kontrak bisa dipatahkan. Kau harus memaafkan semua darah yang mengikatmu, bahkan aku." Aku terdiam. Dendamku besar. Ibuku menyembunyikan semuanya. Aku dijadikan alat, dijebak oleh takdir yang bukan pilihanku. Tapi aku tahu, jika aku marah, aku hanya akan meneruskan kutukan ini. Aku menutup mata dan meletakkan tangan di atas dada. Kubisikkan perlahan, "Aku maafkan semuanya. Ibu, kakek, semuanya. Aku bukan bagian dari kalian." Tiba-tiba ruangan itu retak. Dinding-dinding bergemuruh. Sumur meledak dengan cahaya putih menyilaukan. Jeritan terdengar dari segala arah. Tubuh-tubuh yang mengambang mulai memudar menjadi debu. Sosok lelaki tua itu menjerit terakhir kalinya sebelum hancur menjadi abu. Dan ibuku tersenyum. "Akhirnya kamu bebas, Bayu." Kutukannya sudah padam. Semua gelap. Saat aku sadar, aku sudah berada di luar. Di depan gudang yang kini hanya puing-puing terbakar. Petugas pemadam berdiri bingung di sekeliling karena mereka tak tahu dari mana api berasal. Dan aku memegang kalung ibuku yang kini tak ada simbolnya. Hanya perak polos. Tapi tanda bakar di pergelanganku tetap ada. Sebagai pengingat bahwa aku pernah menjadi bagian dari kegelapan, tapi memilih keluar dengan cahaya. Dan sampai sekarang, tiap kali aku melihat kain merah di toko tekstil, aku tak bisa tidak berpikir, apakah benar semua pesugihan sudah padam? Atau hanya menunggu pewaris baru? Tamat.